Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ageng Prakoso, NIM 2017-265, mata kuliah Manajemen Law Firm kelas E. Di sini saya akan mereview beberapa jurnal. Untuk yang pertama mengenai judul Pengembangan Aplikasi E-Litigasi Kantor Hukum di Surabaya. Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi pergeseran model jenis bisnis pada setiap kegiatan usaha, termasuk terhadap kegiatan usaha layanan jasa hukum, yang seharusnya segera disikapi oleh setiap kantor hukum, terlebih dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, semakin menuntut setiap kantor hukum untuk mengembangkan sistem informasinya dalam memberikan layanan hukum. Permasalahan yang ada pada dua kantor hukum mitra, yakni SMB Law Office dan Kukuh Pramono & Partner, bahwa kedua kantor hukum tersebut belum menerapkan teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan layanan hukum penanganan perkara litigasi. Untuk itu, tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengembangkan dan menerapkan aplikasi e-litigasi pada dua kantor hukum mitra. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah mengidentifikasi kepemilikan serta penguasaan mitra akan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, dan penerapan melalui sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi e-litigasi pada kantor hukum mitra. Hasil dari kegiatan pengembangan aplikasi e-litigasi yang diterapkan pada kantor hukum mitra akan menjadikan kedua kantor hukum mitra ini lebih mudah dalam memberikan layanan jasa hukum berbasis teknologi, khususnya pada administrasi dokumen perkara secara elektronik, serta memberikan kemudahan akses kepada klien untuk monitor perkembangan penanganan perkaranya. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pengembangan aplikasi e-litigasi pada kantor hukum di wilayah Surabaya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Perkembangan teknologi informasi yang merubah tatanan berbagai jenis model bisnis yang disebut sebagai era disruption, di mana pengembangan teknologi pada suatu industri berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Pada era disruption, teknologi yang lama serba fisik akan tergantikan dengan teknologi digital yang menghasilkan suatu yang benar-benar baru dan lebih efisien dan juga lebih bermanfaat. Hal ini juga harus diantisipasi dalam pengelolaan kantor hukum apabila tidak ingin dilindas dengan perubahan tatanan bisnis yang begitu masif. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat ditempuh langkah perubahan dengan menggunakan konsep knowledge management system untuk mengantisipasi pergeseran model bisnis kantor hukum dalam era disruption. Diperlukan pembangunan teknologi informasi berupa klien portal, sistem informasi, dan digital data room. Selanjutnya, dalam subsistem yang lebih kecil teknis yang perlu pengembangan konsep yang di dalamnya dikembangkan klien file dan digital library dengan diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, maka pengembangan konsep KMS dan IDRMS pada kantor hukum sangat diperlukan mengantisipasi penerapan aplikasi e-code dalam layanan jasa hukum litigasi di pengadilan.
Untuk judul jurnal yang kedua yaitu pembuatan website kantor advokat penasihat hukum konsultan hukum Nyonya Ernawati SHMH. Kantor hukum merupakan jasa layanan di bidang hukum dengan senantiasa mengembangkan budaya dan etos kerja firma yang berdisiplin, ikhlas, jujur, dan semboyan sejahtera bersama sejahtera. Pengelolaan dan pengelolaan data diperlukan sebuah kemudahan dan keamanan serta keefektifan dalam penanganannya guna memperoleh hasil yang maksimal. Kesalahan maupun ketidaksamaan data seringkali terjadi pada sebuah instansi, yayasan maupun perusahaan karena penanganan, penyimpangan, dan perbaikan data kebanyakan dilakukan secara manual. Konsultan hukum dalam melakukan pelayanan konsultasi secara manual, seperti halnya klien harus mendatangi kantor advokat. Yang kedua, tenaga kerja staf sekretaris harus lebih banyak dan terus-menerus berada di tempat untuk menangani tamu yang akan berkonsultasi. Jika staf tersebut konsultasi via telepon, maka klien terpaksa harus tertunda. Untuk jangka panjang, hal tersebut tidak memberikan hal yang positif untuk pelanggan dan tidak menguntungkan bagi pihak kantor. Walaupun klien berhasil menelpon untuk berkonsultasi secara langsung, belum tentu bisa untuk dilayani karena masih banyak klien yang berkonsultasi. Apalagi jika ada pembatalan klien, sehingga ketika klien yang sudah ada melakukan perjanjian datang, pihak konsultasi tidak ada atau sedang menangani klien yang lain. Semua harus dilakukan dengan secara manual untuk jangka panjang. Hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan kantor ke depannya. Dengan dibuatnya website kantor advokat sebagai media konsultasi dan publikasi, maka masyarakat menjadi lebih mengetahui informasi dan pengetahuan seputar hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk pihak kantor advokat Nyonya Ernawati SHMH, dengan dibuatnya website kantor advokat, pihak admin semakin mudah dalam mempromosikan dan mengenalkan kantornya sebagai masyarakat melalui website. Untuk judul jurnal yang ketiga mengenai pengawasan kinerja advokat dalam pemberian bantuan dan pelayanan jasa hukum. Kinerja advokat secara sederhana didefinisikan sebagai efektivitas jasa yang disediakan oleh advokat dan efisiensi sumber daya yang dialokasikan dan digunakan untuk menyiapkan jasa tersebut. Ada beberapa sebab yang menjadikan efektivitas kinerja advokat tidak dapat ditentukan secara eksaks. Penelitian yang berupaya mencari dan menemukan sebab-sebab itu menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologis dan ilmu ekonomi. Indikator kinerja dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu indikator efisiensi, efektivitas biaya, dan dampak. Berdasarkan hasil penelitian terhadap advokat, kantor hukum atau law office merupakan lembaga bantuan hukum yang indikator kinerjanya di atas diterapkan secara menyeluruh dan konsisten. Mereka belum menerapkan proses manajemen yang berorientasi pada mutu prinsip sebagai suatu hasil akhir dari pelayanan jasa hukum. Orientasi masih menitik beratkan pada prinsip menang kalah dalam penanganan perkara pidana, dan prinsip-prinsip manajemen diabaikan. Transparansi sebagai salah satu persyaratan pengukuhan kinerja juga sulit diperoleh. Hal ini terjadi karena pengawasan terhadap kerja dan kinerja mereka masih sangat lemah.
Untuk judul jurnal yang keempat mengenai peran strategis manajemen sumber daya manusia, Kantor Hukum Laurentius Arliman Simbolon dan partner dalam peningkatan daya saing di Kota Padang. Sebagai salah satu pilar fungsi perusahaan, manajemen sumber daya manusia merupakan tonggak utama dan pertimbangan pengambilan keputusan. Ketiga fungsi lainnya yaitu keuangan, pemasaran, operasi atau produksi. Sumber daya manusia dalam perusahaan merupakan aset yang paling berharga. Optimalisasi hasil pencapaian perusahaan akan sangat didukung oleh peningkatan peran para manajer fungsional yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Dalam mencapai tujuannya, tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini berjalan, tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek-aspek lainnya. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk judul jurnal yang terakhir mengenai pengembangan legal service and legal process pada kantor hukum konvensional di Surabaya. Perkembangan bisnis dan teknologi informasi harus diantisipasi oleh profesi hukum atau kantor hukum. Terdapat dua bidang inovasi yang harus dikembangkan oleh kantor hukum, yakni layanan jasa hukum atau legal service dan proses layanan jasa hukum atau legal process. Pada bidang legal service yang awalnya hanya di bidang litigasi, idealnya berkembang di bidang non-litigasi. Segi legal process, metode konvensional harus diubah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kegiatan penerapan legal service dan legal process dilaksanakan pada dua mitra, yaitu SMNB Law Office dan Alam dan Rekan. Metode pelaksanaan melalui focus group discussion atau FGD dengan beberapa kantor hukum. Pelatihan layanan jasa hukum non-litigasi berupa legal due litigation, pengenalan penggunaan sistem informasi layanan jasa hukum berbasis teknologi informasi atau Virtual Law Office (VirLaw). Hasil dari FGD, pelatihan dan sosialisasi penggunaan sistem informasi jasa hukum, ditemukan peta kebutuhan layanan jasa hukum dari para mitra. Bidang layanan jasa hukum non-litigasi berbentuk legal due diligence, penggunaan sistem informasi VirLaw pada kantor hukum mitra, upaya peningkatan pendapatan dan efisiensi layanan jasa hukum pada kantor hukum mitra melalui pengembangan legal service dan legal process berbasis teknologi informasi. Dari pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama, pengembangan layanan jasa hukum non-litigasi pada mitra berupa legal due diligence. Layanan jasa hukum yang diberikan oleh mitra semakin efisien dengan penggunaan sistem informasi VirLaw. Yang ketiga, terjadi peningkatan pendapatan dan efisiensi pada kantor hukum mitra melalui pengembangan legal service dan legal process berbasis teknologi informasi.
Sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Verlo pada kedua mitra dilaksanakan secara intensif selama 1 bulan. Hasil yang diperoleh dengan pelatihan penggunaan aplikasi Verlo memberikan manfaat terhadap kecepatan dan efisiensi kantor hukum mitra dalam memberikan layanan jasa hukum. Dengan demikian, legal proses melalui pemanfaatan layanan jasa hukum berbasis teknologi informasi diharapkan semakin meningkat. Teruntuk bentuk layanan jasa hukum dari mitra yang selama ini dilakukan secara konvensional. Sekian review dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.